selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Anda semua? Baik ya? Sehat? Sehat? Nah, alhamdulillah yang sehat. Nah, yang sakit kita doakan cepat sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita absen dulu. Ini hadir semua? Siapa yang nggak turun? Oke, dari awal ya. Zainal Abidin, Ahmad Mahyuni, Raffi Badali, Alvina Hayati, Arya, Bilina, Deca, Devo Gilang, Fajar, Devano, Giza, Hayatul Husna, Ibnu, Julio, Miranda, Angga Yuda, Nur Laila, Sakit, Putra Nugra, Ratna Sirahayu, Reski Aditya, Sahida, Siti Bulkis. Banyak yang sakit ya. Fiona, Yanur, Alifah Ananda, dan Karista mana? Sakit. Oke. Kita doakan semoga teman-temannya cepat sehat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Nah, sebenarnya ini materi lanjutan dari sebelumnya. Masih ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Bangun ruang sisi lengkung. Nah, kemarin kita menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung. Itu kita gunakan tas kas daya ini. Ingat gak namanya apa? Bukan, yang tabung. Gong? Oh, itu lingkaran itu. Tas anjat. Nah, itu kemarin. Tas anjat. Nah, sekarang kita masuk ke kerucut dan bola. Nah, Ananda juga sudah mempelajari LKPD individu. Ada dikerjakan LKPD-nya? Ada. Nah, oke. Menurut Ananda bagaimana ya caranya menentukan panjang garis pelukis pada kerucut? Apa konsep yang kita gunakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana caranya menentukan garis pelukis pada kerucut? Apa konsep yang kita gunakan? Ya, rumus apa? Rumus bola. Oke. Nah, misalnya itu ada sebuah kerucut. Nah, ini ya gambar kerucut. Oke, siapa yang bisa bacakan ini soalnya? Ibu tunjuk ya. Oke, coba Julio baca soalnya, Julio. Yang ini. Nah, berapa tingginya? 10. Nah, berarti tingginya kita tulis di sini. Berapa jari-jarinya? 7. Nah, kita akan menentukan berapa panjang garis pelukisnya. Menurut Ananda bagian mana nih di sini yang merupakan garis pelukis? Diameter. Oke, Ibu kasih tanda ya. Ini A, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Mana yang garis pelukis? Angkat tangan. Ini Bu gitu. C. Oke, betul, pintar. A. Nah, ini merupakan garis pelukis. Nah, masih ingat kan yang dibikin pas di LKPD individunya? Ini kalau kita keluarkan, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini yang Anda kerjakan kemarin. C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini A-nya, ini B, ini C. Nah, ini akan Anda gunakan nanti untuk menentukan luas permukaan pada sebuah kerucut. Nah, di sini kita menggunakan budaya khas Dayak yaitu tumpeng. Oke, coba yang lain deh baca narasi ini. Coba Iskia. Ya, coba Iskia. Biasanya disajikan dalam cara adat atau kultural yang berbentuk wujud dan melambangkan gunung atau tempat yang sakral. Menurut kepercayaan masyarakat, objek suku Dayak biasanya dinamakan istilah sifat. Oke, pintar. Nah, jadi itu ya contoh penerapan apa sih Bu gunanya kita belajar bangun ruang sisi lengkung kerucut ini. Nah, ternyata di budaya khas Dayak kita ini dia menggunakan konsep matematika. Contohnya apa? Penggunaan tumpeng, pembuatannya. Misalnya nanti Iskia mau bikin tumpeng untuk acara perpisahan sekolah. Nah, pasti Iskia butuh berapa sih luas daun pisang yang akan digunakan? Nah, kita gunakan konsep ini, luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Oke, coba kita lihat bagaimana pembuatan tumpengnya. Nah, ini pembuatan tumpengnya menggunakan daun pisang. Nah,
dari permasalahan ini, nanti kita akan menentukan berapa luas daun pisang yang akan kita gunakan untuk membuat 8 buah tumpeng. Nah, sebelumnya Ibu ada kasih LKPD di Google Site-nya ya. Nah, ada LKPD individu dan LKPD kelompok. Nah, kalau Anda perhatikan LKPD kelompoknya itu, nanti kita akan menentukan luas permukaan dari 8 buah tumpeng. Nah, kita akan hitung nanti kalau satu ini berapa ya kira-kira luasnya. Nah, gitu. Nah, satu lagi akan dikasih pertanyaan nanti tuh, kalau misalnya Ibu akan membuat 8 tumpeng atau 100 tumpeng. Nah, berapa nanti luas daun yang akan kita butuhkan. Selanjutnya yaitu bola. Nah, satu lagi, penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari itu pada bola pusat gong. Nah, Anda tahu kan gong? Gong yang untuk di tarian Dayak. Nah, itu dia menggunakan gong. Nah, jadi di sini kita akan menentukan berapa sih luas permukaan lingkaran yang kecil di tengah-tengah ini. Nah, misalnya Hizkia mau menghias berapa ukiran emas untuk menghias yang tonjolan ini. Nah, itu kita akan menentukan itu nanti. Oke. Nah, dari permasalahan tadi, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda nanti dapat menentukan garis pelukis dari kerucut, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung pada kerucut dan bola. Sekarang kita lanjut diskusi kelompok. Nah, jadi ini LKPD-nya sama dengan LKPD yang telah dibagikan di Google Site-nya. Oke, nah sebelumnya Anda udah belajar untuk LKPD individu ya. Ya, LKPD individu itu sebagai modal Anda mengerjakan LKPD kelompoknya. Jadi berarti kita ada 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5-nya di belakang. Oke, peraturannya ya. Untuk berpindah itu tidak ada yang berisik, kursinya jangan diseret tapi diangkat. Oke. Sekarang silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Silakan diperhatikan ke depan. Oke, kita bikin kesepakatan mengerjakan LKPD. Oke, Ibu kasih 10 menit, bisa menyelesaikannya? Oke, 10 menit ya. Jadi nanti setiap kelompok itu harus diskusi ke depan, tampil ke depan. Nah, silakan Ananda gunakan informasi dari LKPD individu, kemudian e-book yang ada di Google Site-nya, dan video pembelajaran yang ada di Google Site-nya. Oke? Ya, sederhanakan. Jumlahkan dulu, berapa jumlahnya? 169. Pintar. Berapa akar 169? 13. Wah. Nah, itu iya, pintar. Itu. Nah, kalau ada yang dibikin di catatan, keluarkan catatannya. Nah, diskusikan. Betul nggak ini ya, gini gitu. Bisa? Nah, semua kelompok harus paham ya, semua anggotanya. Oke, silakan lanjut diskusinya. Iya, betul. Abidin bisa nggak? Paham nggak itu? Nah, coba jelaskan dulu ke Abidin. Abidin sama Julio. Coba. Iya, hasil C-nya yang mana di sini? Nah, C-nya 13. Kalau A-nya mana ya? A itu berupa apa di kerucut? Apa? Ah, bukan. Garis pelukis itu yang sisi C-nya. Kalau A itu apa? Masih ingat nggak yang Ibu bilang pas kita belajar di WA group? Jika diameternya 10, berapa jari-jarinya? 7? 5? Oke, pintar 5. Kenapa bisa 5? Oh, pintar. Bagus. Nah, coba Adit, kalau jari-jarinya 14, kalau diameternya 14, berapa jari-jarinya, Adit? 7. Oke, Adit ya. Kalau diameternya 20, berapa jari-jarinya? Berapa, yuk? Kalau diameternya 20, berapa jari-jarinya? Oke, kenapa bisa 10? Oke, pintar, bagi 2 ya. Nah, Putra nanti jelaskan ke teman-temannya ya. Nah, gitu. Bagus, Putra. Nah, lagi lanjut. Kira-kira A ini apanya di kerucut? Pintar tinggi. Berapa nilai tingginya? Nah, tulis di sana. Oke, kalau B itu apa ya? Oh, nilai rumusnya. Nah, apa rumusnya? Nah, tuh. Buka LKPD Google Site yang kemarin mana? Nah, gak apa-apa, keluarin HP-nya. Pak, gak punya nih? Nah, keluarin HP-nya, buka Google Site-nya. Google Site-nya. Kan kemarin udah dikirim kan yang di videonya? Konsepnya sama. Bisa? Bisa sih. Udah. Wah. Nah, bisa dibuka Google Site-nya. Ini dikali dulu kan 3,4 kali ini. Iya. Baru ditambah sama ini. Iya. Oh, bukan.
baru dikalikan dengan hasil penjumlahan ini. Nah, gitu. Tadi ada. Aku ada. Punya aku hapus. Pakai pemisalan. Nah, misal kalau satu roti harganya 5.000, kalau 2 roti berapa? 2.500. Nah, gini. Satu roti Ibu harganya 5.000. Kalau 2 roti harganya berapa? Bukan, ulang lagi. Ulang lagi konsepnya. Yang tadi lupakan dulu. Satu roti harganya 5.000. Kalau 2 roti harganya berapa? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Oke, pintar. Lagi. Satu roti harganya 2.000. Kalau 5 roti harganya berapa? Nah, kenapa bisa? Ditambah? Bisa tetap. Bisa ditambah, bisa, dan lebih cepatnya dikali. Itu. Kenapa tadi dapatnya 10.000? Karena 2 dikali 5.000, makanya dapat 10.000. Nah, kalau ini satu tumpengnya 200 sekian. Kalau 8 tumpeng berapa? Ya, itu. Kira-kira di sini apa yang tulis di sini? Nah, pintar. Ya, itu. Di sini apa? 8. Nah, ininya 8 dikali berapa? Nah, ya itu. Silakan diperhatikan ke depan. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, waktu kita tadi kesepakatannya berapa menit? 10 ya? Nah, ternyata udah lebih dari 10 menit. Oke, sekarang kita akan presentasi. Jadi untuk presentasinya Ibu Aca pakai Wheels of Name. Siapa ya kelompok yang mau maju duluan? Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4 duluan. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Yuk, silakan ke depan. Pagi semuanya. Saya dari kelompok 4. Saya Ibu Ataillah. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salah satu panitia adat Kak Jaya ingin membuat 8 buah tumpeng yang ukurannya sama tinggi tumpeng, yaitu 12 cm dan diameter alasnya 10 cm. Untuk membuat tumpeng tersebut, ia perlu menghitung luas permukaan kerucut agar tahu berapa banyak daun pisang yang harus disiapkan. Ia memutuskan untuk membungkus bagian selimut dan alas tumpeng secara keseluruhan. Hitunglah 1. Garis pelukis menggunakan rumus Pythagoras. 2. Luas permukaan tumpeng. 3. Berapa total luas permukaan untuk 8 tumpeng yang harus dibungkus daun pisang. Menurut kelompok 4, ini apa ya dikerucut? Tinggi, tinggi. Berapa nilai tingginya? 12. Kalau B itu apa? Jari-jari. Berapa nilai B-nya? 5. Kalau C itu apa? Garis pelukis. Pintar. Nah, jadi untuk menentukan garis pelukisnya kita gunakan konsep Pythagoras. Nah, ini konsepnya. Ini dibikin oleh kelompok 4. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, oke. Untuk menentukan ini, apakah masih ada yang belum paham? Sudah? Julio, kelompok 3, bisa dipahami yang di depan? Bisa? Oke. Bagi yang belum paham, silakan angkat tangan. Saya belum paham, Bu. Nanti kita ulang lagi. Rizkia bisa paham? Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Soal yang kedua, masih kerucut, itu menentukan luas permukaan tumpengnya. Nah, tadi udah dibantu oleh kelompok 4 menentukan garis pelukisnya. Lagi kita bikin
Nah, kelompok 1. Silakan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari pekerjaan kami. Untuk rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R tambah S. Diketahui untuk tinggi tumpangnya adalah 12 dan jari-jarinya adalah 5. Garis pelukis yang sudah didapatkan adalah 13. Maka luas permukaan tumpeng adalah 282,6 cm. Kira-kira dalam operasi perkalian yang base 2 3,14 dikali 5 dalam 10 ada 5 tambah 12. Ya. Nah, itu apa yang kita kalikan? Ini Bu, ditambah dulu. Terus ini. Pertama dijumlahkan dulu, terus baru dikali Bu. Nah, silakan yang lagi perhatikan. Jawaban dari kelompok 1. Jadi Anda dalam mengalikan dalam menjelaskan proses perkalian yang Anda tunjukkan, Anda harus jumlahkan dulu yang di dalam dulu. Nah, tuh, baru dikalikan semuanya. Oke, bisa? Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Bisa dipahami? Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nah, silakan kelompok 2. Nah, kelompok 2 menentukan luas permukaan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Deca dan kelompok saya yang lain yang bernama Alifa Nanda Sahida Iskia. ingin mempresentasikan yaitu cara menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Jadi yang udah kita ketahui yaitu luas permukaan untuk satu tumpengnya adalah 282,6. Lalu kita dapat 8 karena permukaan 8 tumpeng yaitu kali luas satu permukaan tumpeng, yaitu 8 kali 282,6 yang udah kita temukan tadi. Lalu kita kalikan dan hasilnya adalah 2,260,8. Oke, 22,8. Nah, silakan dikalikan. Ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Kelompok 1 gimana hasilnya? Oke, kelompok 1. Oke. Nah, dari penjelasannya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, jadi gitu ya. Untuk menentukan bilangan tumpengnya, Anda kalikan dengan satu luas permukaan yang dijelaskan tadi. Bisa dipahami ini? Oke, bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok terakhir silakan. Kelompok 3. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini kami di sini ingin mempresentasikan tentang apa? Tentang menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung bola pada gong. Sebelum kami memulai, kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Fiona Kristiani Filia. Saya Miranda Indriani. Saya Revano. Muhammad Biji. Saya Muhammad Angga Yuga Prestia. Saya Jilo. Jika luas 4 cm2, luas tombol gong membutuhkan 2 gram emas. Tentukan banyak gram emas untuk menghias permukaan tombol gong yang memiliki diameter 14 cm. Tama-tama 7 yang di sini sama di sini itu dibagi gitu. Jadi 1
Tulis. Satu. Terus 2 kali 22 kan 44. Habis itu dikali 7 jadi hasilnya 308. Untuk ini. Oke, silakan diperhatikan. Sama nggak nilainya dengan yang ada dalam sini kelompok? Sama, ada yang mendapatkan nilai berbeda? Kelompok 1? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Kelompok 4? Mana sama hasilnya? Saya ingat, silakan perhatikan ya teman kelompok 4. Nah, jadi benar apa yang dihitung oleh kelompok 3. Nah, itu menentukan luas kan kita kan gunakan ini dua tingkat batas. Nah, kemudian Anda ganti fungsinya dengan angka yang sudah diketahui. Ini cara pengoperasinya kan Anda sudah paham. Oke, ada kan salah, misalnya ini 7 sama 7, nah dibagi 7. Makanya 1, nah kita dibagikan semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, tanyakan itu. Boleh? Ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke. Ya. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan disalin LKPD-nya ke catatan. Setelah itu kita kuis. Nah, kuisnya sama dengan ini. Oke. Hah? Kuis dari yang kita pelajari. Ananda ada mencobakan game yang ada di Google Site? Belum? Sudah? Oke. Kita cobakan di kelas. Nih, misalnya 2πr kuadrat T adalah rumus. Ayo cepat, waktunya 10. Apa. Luas. Nah, gitu. Di bagian materi. Nah, bos, oke. Lagi, πr kuadratnya adalah rumus. Ayo, apa. Ayo, cepat. Apa? Nah, satu lagi. Apa? Dia ada alas. Nah, tertabung. Nah, tapi poin kita cuman 80 poin kita. Gitu. Sebelum kita mulai kuis, adakah yang mau ditanyakan dari pembelajaran sebelumnya? Tidak. Ada yang diragukan? Nggak ada? Bisa dipahami berarti ya? Oke, nah sekarang Ibu kasih kuis. Ini tugas individunya. Kerjakan sendiri-sendiri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Ananda setelah belajar hari ini? Bahagia? Alhamdulillah, lumayan bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana pembelajaran menggunakan metode blended learning yang Ibu bilang itu? Yang belajar di rumah dulu, nanti kita bahas di kelas. Apakah dapat membantu pemahaman Ananda? Dapat? Nah, jadi pesan Ibu, itu kan di Google Site-nya ada ruang diskusi, ada WA Group dan Google Classroom. Silakan Ananda gunakan aplikasi itu, web itu. Jika ada materi yang tidak dipahami, tanyakan langsung di sana. Kita bisa bahas. Misalnya nanti Ibu nggak aktif, teman-temannya bisa membantu. Bu, saya nggak paham apa itu diameter. Nah, ketik pertanyaannya di sana. Nanti teman-teman yang lain ikut membantu menjawab itu. Nah, tujuannya apa? Agar Ananda saling bisa berdiskusi, saling membantu, dan bisa meningkatkan pemahamannya. Oke, gitu ya. Nah, jadi menurut Ananda siapa yang bisa menentukan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang telah kita pelajari? Kerasin suaranya.
Oke, betul. Menentukan luas permukaan kerucut melalui tumpeng. Satu lagi, menentukan luas permukaan bola melalui gong. Nah, gitu. Nah, jadi Ibu harap Ananda dapat mengulang pembelajaran ini di rumah. Manfaatkan web yang Ibu kasih. Dan pembelajaran kita selanjutnya itu menentukan volume bangun ruang sisi lengkung di permasalahan kontekstual. Oke, nanti Ibu informasikan lagi di WA grupnya. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.